Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elvira Wahyuningsih, NIM 1710201131 dari PSIK 7B4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ventilasi mekanik. Yang pertama, mengenai pengertian. Ventilasi mekanik adalah alat bantu mekanis untuk membantu otot-otot pernafasan dan membantu meningkatnya pertukaran gas. Karena dulu saat melakukan manual bagging diperlukan waktu selama 8 jam. Nah, selanjutnya ini sangat penting terhadap ventilasi mekanik, yaitu yang pertama, sifat ventilator. Sifat ventilator adalah menggantikan fungsi paru dalam hal ventilasi. Yang kedua, ventilasi. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Untuk yang ketiga, jumlah udara yang masuk dalam satu kali inspirasi dan jumlah udara yang keluar dalam satu kali ekspirasi disebut dengan tidal volume atau VTE dan VTI. Untuk jumlah keduanya itu pada umumnya selalu sama apabila tidak ada kebocoran. Untuk selanjutnya, tidal volume yang terjadi selama 1 menit disebut menit volume. Untuk perhitungan menit volume adalah total volume dikali respirasi. Untuk selanjutnya, tidal volume yang normal untuk dewasa yaitu 6-10 ml per kilogram berat badan. Apabila tahanan nafas terlalu tinggi, maka diperlukan sebuah dorongan inspirasi saat ekspirasi. Cara kerja ventilator, prinsip kerjanya, yang pertama volume udara, kedua pressure udara, yang ketiga gabungan volume dan pressure. Dalam rangka penerapan prinsip kerjanya, ventilator memiliki pengaturan tersendiri yang disebut dengan mode ventilator dan setting ventilator. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu mode ventilator. Mode ventilator targetnya yang pertama target volume. Target volume terdiri dari volume control atau VC, control minute ventilation atau GMV, dan synchronous intermittent mandatory ventilation atau SIMV. Yang kedua, target pressure. Hal ini tergantung pada besarnya tekanan udara inspirasi atau inspirasi pressure limit atau IPL. Nah, untuk yang ketiga yaitu gabungan. Mode ini tergantung TV, MV, dan IPL. Karena bersifat gabungan maka modenya SIMV PS. Mode ventilator ditentukan oleh apakah pasien tampak nyaman atau tidak meningkat, apakah TV at MV optimal terpenuhi, apakah dengan mode volume tekanan inspirasi pressure atau PIP berada dalam batas aman, kemudian apakah dengan mode tekanan TV atau MV dapat dihasilkan dalam jumlah yang adekuat, apakah respirasi dalam batas yang diharapkan, apakah SpO2 dan nilai AGD ada perbaikan, dan apakah kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Untuk melakukan volume control, yang pertama respirasi, TV, MV secara total diberikan kepada pasien dan pasien tidak diberi kesempatan untuk nafas spontan. Selanjutnya adalah pressure control. Jika volume control sasarannya adalah total volume vital dalam MV secara langsung, maka pressure control memberi total volume vital dan MV melalui pemberian tag inspirasi atau IPL. Dan respirasi, umumnya pada pasien akut lung injury. Selanjutnya mode CPAP, yaitu pasien bernafas spontan, komplain paru adekuat, kemudian settingan hanya PIP dan VO2, dan siap-siap ekstubasi. Nah, kesimpulannya adalah ventilator merupakan salah satu alat bantu pernafasan yang canggih, karena itu wajib untuk dimengerti oleh perawat HCU atau ICU, dan perlu dilakukan monitoring ketat oleh tenaga perawat yang ahli dan kompeten, serta terverifikasi dan mengupdate ilmu ventilator yang wajib dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya masih belajar dan untuk memenuhi mata kuliah keperawatan kritis.